Simanjuntak dengan nomor NPM 139 kelas 02 angkatan 21 dengan mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah. Baiklah, di sini saya akan mengkaji tentang hukum internasional baik dalam perspektif para ahli, istilah, batasan, dan tujuan hukum internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum internasional menurut pendapat para ahli. Yang pertama, ada Wirjono Prodjonegoro menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai bangsa dan negara. Yang kedua, ada Andi Tandripadam menyatakan bahwa hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Menurut pendapat yang ketiga, yaitu Stucky menyatakan bahwa hukum internasional adalah aturan-aturan perilaku yang mengikat negara-negara dan juga mengatur berfungsinya organisasi-organisasi internasional dan mengatur hubungan organisasi internasional yang satu dengan yang lainnya dan mengatur hubungan organisasi internasional dengan negara-negara dan individu. Yang keempat yaitu Charles Denny Hegel menyatakan bahwa hukum internasional yaitu adalah sebuah hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta juga mencakup organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional satu dengan yang lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu terhadap individu. Sehingga hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional. Karena masyarakat internasional itu tidak statis, maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat. Kemudian ada beberapa istilah yang dipakai untuk menjelaskan hukum internasional. Hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik, dan kita juga menggunakan istilah hukum internasional publik untuk membedakan dengan istilah hukum perdata internasional. Nah, di sini kita akan membahas tentang kedua perbedaan tersebut, yaitu hukum internasional publik berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yaitu hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Sehingga keduanya memiliki suatu persamaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan internasional atau persoalan yang melintasi batas negara, yaitu internasional. Sedangkan perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya, bisa dikatakan suatu objek. Menurut pendapat Stucky menyatakan bahwa dalam perumusan ini telah meninggalkan perumusan yang tradisional, di mana hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara. Tetapi dalam perkembangannya, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi lebih luas. Karena di dalam perkembangannya meliputi dua aspek. Yang pertama, munculnya organisasi internasional yang permanen seperti PBB, WHO, dan ICAO. Kemudian yang kedua, adanya gerakan yang disponsori oleh PBB dan Council of Eropa untuk melindungi hak-hak asasi dan kebebasan individu yang menciptakan aturan untuk menghukum seseorang dalam kaitannya dengan kejahatan internasional dan genocide. Selanjutnya, Mukhtar Kusuma Atmaja menjelaskan bahwa dalam perumusan tersebut yang dimaksudkan adalah hukum internasional publik dalam sistem hukum internasional, maka negara-negara itu sendiri yang membuat hukum, mengikuti dan melanggarnya. Hukum internasional terutama dibentuk berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau oleh organisasi internasional yang mengikat para pihak yang membuatnya.
Hukum internasional terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Hukum internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik. Menurut Hikmahanto Juwana, maka ada 3 keadaan di mana hukum internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik, yaitu pertama sebagai pengubah konsep, yang kedua sebagai sarana intervensi domestik, dan yang ketiga sebagai alat penekan. Kemudian pelajaran selanjutnya ada hukum internasional umum. Hukum internasional umum atau general berlaku untuk semua masyarakat internasional tanpa melihat aliran, baik itu pemerintahannya, agamanya, ras, sistem, bahkan juga ekonominya. Yang kedua, ada hukum internasional regional, berkembang karena kebutuhan tertentu di suatu wilayah atau region tertentu. Misalkan hukum mengenai suaka diplomatik yang tumbuh di negara-negara Amerika Latin. Hukum internasional regional ini tumbuh karena adanya kepentingan di wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, hukum internasional khusus tumbuh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, di mana kepentingan-kepentingan itu disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian multilateral, dan peserta pada perjanjian multilateral tersebut tidak terbatas pada region tertentu, tetapi lebih ditekankan pada kepentingan bersama. Yang keempat adalah hukum internasional dan hukum dunia. Kita mengenal hukum internasional dan hukum dunia. Kedua sistem hukum itu mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Namun, kedua hukum itu tidak sama karena berbeda pangkal tolak pemikirannya. Hukum internasional didasarkan pada pemikiran hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional. Baiklah, sampai di sini saja kajian kita mengenai hukum internasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pesan saya teman-teman, jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci untuk sukses. Dan apabila teman-teman sedang mencari perguruan tinggi, Universitas 17 Agustus 1945 adalah solusinya. Kamu bisa memilih jurusan sesuai dengan passion kamu. Mari bergabung bersama Universitas 17 Agustus 1945 demi mewujudkan sistem berpendidikan lebih bermartabat, modern, dan berprestasi. Terima kasih.